story request per tanggal 8 Mei 2024. Sorry, per tanggal 10 Mei 2024 ya. Kita memasuki minggu kedua di bulan Mei. Dan seperti biasa di story request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan teman-teman. Dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum mulai aku mau sedikit recap dulu menu sore dari yang sempat aku share minggu ini. Overall lumayan ya, cuan 3 dari 4 watchlist teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tidak tergocek ya, atau misalkan tidak kena prank, itu harusnya cuan dan jalan ya sekitar 2% sampai 6% ya minggu ini. Kita ada MLPL, DGNS, dan Cleo. Yang memang agak sedikit ngeprank itu MLPL dan Cleo. Tapi untuk DGNS, kalau misalkan teman-teman ikutin, ya itu cuan juga gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana caranya, teman-teman bisa join webinar day trading masterclass ya. Ini update materi. Webinar ini sudah berjalan hampir kurang lebih 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir, dan memang materi itu kita update. Kenapa? Karena sistemnya lifetime receipt, jadi hanya cukup bayar sekali, teman-teman tidak perlu bayar lagi dan bisa langsung ikutan receipt di next webinar ya. Ini masih harga early bird, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau, linknya nanti aku put di deskripsi di YouTube. Oke. Nah, lanjut kita ke pembahasan IHSG ya. Kalau teman-teman lihat IHSG memang belakangan itu lagi kering parah ya, bisa aku bilang agak gersang ya IHSG kita. Selama seminggu ini terdapat net foreign outflow sebesar 4,6 triliun dari all market, 4,2 T dari reguler, dan 400 miliar dari nego dan tunai. Kalau misalnya kita tarik selama sebulan, net foreign sale dari market itu sebesar 24 triliun. Ya, wah, that's why sangat-sangat wajar bahwa saham-saham blue chip itu pada rontok, teman-teman ya. Telkom, Astra, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Oke, dan itu juga terreflect oleh IHSG kita yang memang sudah turun dari titik tertinggi, sudah turun sekitar 6%, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita cek dari akhir tahun ya, ini memang IHSG kita lebih cenderung untuk melemah ya hingga bulan Mei ini. Meskipun pada awal bulan menguat ya, seperti sudah aku info bahwa awal bulan ini memang efek-efeknya di mana saham-saham banking pada perform ya. Kenapa? Karena momentum laporan keuangan mereka oke dan juga mereka membagikan dividen ya. Tapi setelah itu ya udah, selama tidak ada kata positif bagi IHSG kita, pemilu juga kayaknya tidak terlalu reflect much ya ke sektor-sektor saham tertentu. Jadi kita tetap harus bersabar dulu ya. Kalau misalnya ditanya kok overview IHSG minggu depan seperti apa ya, kalau menurutku sih lebih cenderung ke arah sideways, cenderung bearish. Jadi teman-teman bisa watch area ini. Ini adalah area krusial bagi IHSG kita, dan semoga tidak dijebol lagi ya. Kalau misalkan dijebol lagi, maka kemungkinan besar akan menuju ke area ini sekitar 6.970-an sampai 6.960 gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar IHSG akan bergerak ranging ya di sekitar area ini 7.000 sampai 7.100, 7.200 lah, kalau lebih itu rentang area IHSG kita ya. Meanwhile memang kalau teman-teman cek, rupiah kita kemarin sempat menguat ya. Rupiah kita sempat menguat ke area 16.000 lagi, dari sebelumnya 16.300 ya, hampir 16.300. Jadi memang setidaknya kita bisa expect bahwa IHSG kita akan tertahan dan belum akan membentuk lower low lagi gitu teman-teman. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah suku bunga harus dinaikkan. Karena kalau nggak dinaikkan ya rupiah semakin melemah, tentu akan semakin parah dampaknya ke IHSG kita gitu ya. Nah, next aku akan bahas 3 saham pilihan teman-teman. Saham pertama yang akan aku bahas adalah saham ASA, Adisarana Armada. Kalau teman-teman cek, ini sebenarnya kelihatan banget bahwa untuk ASA sudah terjadi bottoming ya, ya. Tandanya dari mana? Tandanya kalian bisa cek dari sini ya. Memang di sini ada divergence yang cukup panjang ya untuk saham ASA. Ya, divergence beres, sempat beberapa kali hit area TP, kemudian sekarang lagi masuk ke zona sideways. Menarik gak? Ya menurutku menarik. Kenapa? Karena terjadi akumulasi dan kelihatan banget akumulasinya dari bulan Maret nih
6 Maret teman-teman coba cek. Kita coba cek ya, kita broker summary dari 6 Maret. Semoga bisa. Nah ini broker summary untuk Adi Sarana Armada dari 6 Maret sampai 8 Mei. Ya, total memang masih akumulasi di average 790 sampai 800. Ya. Akan menjadi menarik kalau misalnya dia berhasil break area ini. Berarti di sini kurang lebih ada cup and handle kecil yang di breakout. Dan kalau kita cek targetnya itu harusnya ke area ini. Oke. Terus kita area 900-an. Ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau teman-teman mau ukur, ya sebenarnya paling bagus area ini sih, 690 ya. Kalau kita main agak panjang, time frame kita panjangin, ya, rewardnya di sekitar area 900 sampai 950. Kalau misalkan teman-teman bermain di area ini, ya, main swing agak panjang, itu should be risk dan rewardnya menarik. 1:1,5 sampai 1:2. Last support tetap di sini, di low terakhir yaitu di area 685. Ya jangan sampai ini dijebol. Jadi ini udah kelihatan memang sudah terjadi bottoming dan ya tinggal teman-teman aja nih sabar nunggunya ke area 900 atau enggak. Oke. Kalau mau main yang lebih ketat ya di sini sih. Bisa pakai area support yang di swing low di sini. Cuma menurutku sih masih bisa ngeprank lah ya market itu ya. Jadi coba pakai yang ini karena ini memang menurutku agak susah banget untuk dijebol lagi. Ya, kalian teman bayangin dari 680 ya, sorry 680 ya ini berarti ya. Dari 680 kalau teman-teman cek sempat dikasih naik sampai ke area 835 kemudian dia baru koreksi ke 730-an ya. Jadi memang di sini ya ada kekuatan duit di sini. Jadi should be 680 itu nggak bakal dijebol. Dan juga nih kelihatan secara indikatornya terjadi divergence dan memang sangat-sangat kontras bahwa bottomingnya memang sudah mau beres. Tinggal teman-teman sabar nunggunya atau enggak. Gitu ya. Kedua, aku mau bahas tentang saham Maha. Kalau teman-teman cek, ini juga kalau misalkan secara tren, Maha ini lebih better daripada ASA. Ya, Maha ini lebih better dari ASA. Oke. Kalau teman-teman cek juga, nah indikatornya ya, 10, 20, 50 itu sudah root ke atas semua. Berarti tandanya adalah memang ini sahamnya sedang uptrend. Ya, sedang uptrend. Oke. Kalau kita buka secara weekly, ini juga cakep. Ya. Ada pattern apa di sini? Inverted head and shoulders. Sebentar, aku mau ini dulu. So, ya kalau teman-teman cek di sini ada inverted head and shoulders secara weekly. Kalau kita ukur targetnya, itu should be bisa kena 250-an. Ya, secara weekly-nya ya. Jadi menurutku Maha ini juga menarik. Ya, dan juga lagi diterpa berbagai sentimen positif juga ya. Doit juga lagi naik ya. Maha itu di bidang industri yang sama, jadi menurutku ini juga menarik. Ya. Sekarang juga area yang bagus sih sebenarnya untuk dibeli. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi, mungkin sekitar 210 ini lebih bagus lagi nih. Jadi kalau misalkan teman-teman di area sekarang 220, last support teman bisa plot di sini, yaitu sekitar area 199. Ya, agak jauh memang, cuma menurutku cukup worth it lah kalau misalkan dia kena target ini 244 sampai 250. Ya, 1:1 sampai 1:1,5. Coba kita lihat broker summary-nya ya. Broker summary kita cek, bentar aku tuh ini. Kita cek yang agak jauh mungkin dari tanggal ini aja, 4 Maret. Ya, 4 Maret. Nah, ini kelihatan banget akumulasi LG, RF, DX, BKNI. Average mereka di 200-an. 200 sampai 212 ya kalau teman-teman cek nih. Jadi menurutku masih sangat-sangat menarik dan bisa jadi watchlist bagi teman-teman semuanya ya. Duit sih
Kalau doi itu udah jangan dikejar lagi ya, karena harganya sudah running sangat-sangat tinggi gitu teman-teman. Dan memang lagi di resisten juga. Jadi menurutku yang lebih worth it ya Maha. Oke, terakhir yang akan aku bahas adalah Inco. Nah, untuk Inco juga sama nih. Kalau ini mirip dengan si Asa tadi ya. Udah bottoming belum? Ya, menurutku sudah. Lihatnya dari mana kok? Ya ini. Ada divergence yang terjadi di sini. Ya, nggak cuma indikator ya, ini aja, nggak cuma indikator MACD, indikator RSI juga sama. Bottoming juga. Ya. Oke. Nah, tinggal targetnya aja. Nah, kalau pengukuran target, sorry sebelum target kita ke weekly dulu ya. Nah, kalau secara weekly juga sama. Ini pattern apa? Sama pattern inverted head and shoulders. Kalau kita ukur secara pattern, ya, ininya info line. Kita copy ke atas. Ya, should be bisa kena 5.400. Ya. Ada kemungkinan pullback nggak? Menurutku ada. Ya, ada sangat-sangat ada kemungkinan dia untuk pullback. Kalau kita ubah lagi ke daily, kita convert lagi. Nah ini ya, kalau lebih memang ini adalah area resistance. Ya, di sini ada area resistance juga. Yang 4.800 resistance satu terdekat, kedua 5.400. Ya, sekitar area inilah. 5350. 5350, 4.800. Oke. Area harga sekarang di 4580. Nah, kalau teman mau pakai area support terdekat di mana? Ini last swing low. Agak jauh nggak? Ya lumayan. Itu di sekitar 4.000. Agak jauh ya. Kalau misalnya mau pakai area ini, support minor boleh ya, di sini boleh sih. Sekitar 4.300. Nah, kalau ini slightly better lah. Jadi kalau misalnya ditanya, kok masuk Inco sekarang nggak? Ya aku menurutku sih enggak dulu. Ya nanti dulu, tunggu koreksi dikit. Saya tunggu dia pullback lagi deket-deket area sini, dan risk dan rewardnya menarik, baru aku akan coba beli. Ya. Kita tarik lagi, broker summary-nya. Coba kita tarik dari tanggal terdekat ya, 16 April. Dari tanggal dimana dia ada momentum lumayan untuk ininya, inflow-nya. Nah, cukup proven ya bahwa ini akumulasi juga. Average-nya di 4.310 sampai 4.390. Jadi kalau saya tanya, area sekarang best buy nggak? Menurutku enggak. Jadi menurutku tunggu turun dulu dikit, baru kita bisa coba beli. Supaya risk dan reward-nya bisa lebih bagus lagi nih. Dibandingkan cuma di bawah 1:1 lah. Di bawah 1:1. Oke. Jadi itu Inco, Asa, dan Maha. Ya kalau saya tanya, top picks-nya menurutku adalah Maha. Karena secara trend yang paling better di antara yang lain. Sisanya kalau misalkan teman-teman bisa lebih bersabar, harusnya bisa untung. Ya tinggal atur area belinya aja dengan baik. Kalau menurutku untuk terakhir ya, untuk ke Inco ini dia harusnya nggak jebol sih dari 4.000. Ya dia nggak akan jebol dari 4.000. Apalagi di sini. Ya, ini udah hampir nggak mungkin lah. Karena memang ini sudah sangat-sangat bottoming. Tinggal teman-teman perlu bersabar aja nunggunya. Oke. Overall itu paling ya 3 story quest yang akan aku bahas hari ini. Semoga bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Tetap jaga money management ya, karena pelan-pelan IHSG sebenarnya slightly menuju ke arah bearish. Tetap objektif dalam mengambil keputusan. Dan see you in the next video guys. Bye-bye. Salam cuan.